Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara yang terkasih. Hari ini kita memasuki minggu pertama setelah Trinitatis, dan nas firman Tuhan untuk kita dari Injil Lukas pasal 12, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, yang menjadi tema daripada perikop hari ini, jauhilah ketamakan atau kerakusan. Banyak keluarga Kristen menjadi berantakan hidupnya dikarenakan orang tua selain tidak menanamkan nilai-nilai kerohanian, tidak mengajarkan pentingnya kehidupan beribadah kepada Tuhan, juga dikarenakan tidak punya waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak mereka. Alasan klasik yang biasa terungkap adalah tidak punya waktu karena sibuk mencari uang dan uang. Ya, uang telah menjadi tuan bagi mereka, memperbudak bahkan hampir seluruh aspek dalam kehidupan mereka. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca pada bagian sebelumnya, nas yang mendahului nas kita pada saat hari ini, kita membaca peringatan Tuhan Yesus agar para murid waspada terhadap kemunafikan orang Farisi. Lalu pada bagian ini, pada nats hari ini, Tuhan Yesus kembali mengajar dengan peringatan kepada para murid, termasuk kepada kita semua orang yang percaya.
agar kita waspada terhadap ketamakan ataupun kerakusan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam nats ini tidak mau menerima permintaan agar dia menjadi penengah bagi perselisihan antara saudara mengenai harta warisan. Sebab Tuhan Yesus tahu bahwa perebutan warisan itu terjadi adalah dikarenakan ketamakan, keserakahan, dan hati yang diperbudak oleh harta. Itu bisa kita baca di dalam ayat yang ke-15. Maka Tuhan Yesus mengingatkan orang banyak bahwa harta bukanlah segala-galanya dalam kehidupan ini. Orang kaya itu di dalam perumpamaan ini disebut sebagai orang bodoh. Dia disebut bodoh bukan karena tidak pandai mengelola hartanya. Buktinya ia dapat mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah. Ia sukses besar dalam usaha pertaniannya. Bahkan dia harus merombak lumbung-lumbung tempat penyimpanan dari panennya. Ia sukses besar dalam usaha pertaniannya. Kebodohannya hanya satu, tetapi begitu fatal, yaitu menganggap uang, kekayaan yang dia miliki adalah segala-galanya. Ia menganggap bahwa dengan kekayaan yang ia miliki, hidupnya akan terjamin dari tahun ke tahun. Orang kaya ini disebut bodoh karena sama sekali tidak memperhitungkan Allah di dalam kehidupannya. Kita bandingkan dalam Mazmur 53 ayat 2, orang yang tidak memperhitungkan Allah dalam hidupnya adalah orang yang bodoh. Dan kenyataannya, ia sama sekali tidak memiliki apapun untuk masa kekekalannya. Semua harta yang ia kumpulkan tidak dapat menolong dia menghadapi kehidupan sesudah kematiannya. Tuhan Yesus menyebut orang kaya yang bodoh ini sebagai orang yang tidak kaya di hadapan Allah. Ayat 21, artinya yang ia kumpulkan tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya ia tidak membawa apa-apapun untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Sang Pencipta. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali manusia dibutakan oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Harta kekayaan dipandang sebagai hal yang paling penting, sehingga menjadi kriteria kesuksesan dan harga diri seseorang. Bahkan status sosial seseorang dalam masyarakat seringkali dikaitkan dengan hidup berpunya. Istilahnya kaum the have. Dan dengan harta seolah-olah segalanya dapat dikuasai. Bahkan bila mungkin membeli kebahagiaan, pujian, pertemanan atau persauran, sehingga kalau bisa dipelesetkan, ada sebagian orang Batak yang memanjangkan arti adat, adat, adong diiba, adong tondong. Ya, benar tidaknya ini berpulang kepada pribadi kita masing-masing. Dalam nats di minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, Tuhan Yesus
memberikan penjelasan yang paling gamblang tentang kekayaan dan jiwa kita. Jemaat yang terkasih, ketika berada di dunia ini, kita manusia bisa saja sangat tergoda untuk mengumpulkan kekayaan. Dan akhirnya kita menjadi orang yang serakah, orang yang tamak, orang yang kikir, dan hanya selalu mementingkan diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat 34 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Artinya bahwa salah satu tanda ketamakan atau keserakahan adalah jiwa yang tidak tenang. Dan kita tahu dari sejarah telah dibuktikan bahwa kerakusan, ketamakan ini akan selalu mendatangkan perselisihan, perang, perpecahan, dan bencana, baik itu di antara sesama saudara, terhadap tetangga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, dalam kehidupan sebangsa, antar bangsa, bahkan juga menyebabkan penjajahan, perbudakan, eksploitasi, serta penghancuran ciptaan Tuhan yang akhirnya membawa kerusakan dan malapetaka bagi manusia, bagi banyak orang. Itu yang kita lihat dalam kehidupan. Dan inilah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Agar tujuan hidup kita bukan lagi memiliki sebanyak-banyaknya melalui cara-cara keserakahan. Sebab hidup kita tidaklah bergantung pada harta kekayaan yang kita miliki. Saudaraku yang terkasih, mari kita perhatikan dalam nats ini. Mengapa orang kaya dalam kisah ini disebut sebagai orang kaya yang bodoh? Karena ia beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu adalah miliknya. Ingatlah saudara, kita manusia hanyalah pengelola ciptaan Tuhan, bukan pemilik. Kita ingat khotbah di Minggu Trinitatis minggu yang lalu, dan juga sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur 89 ayat 12, kita boleh sama-sama membaca. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Dan sadarlah, sewaktu-waktu Tuhan bisa saja mengambilnya, dan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, saat mendengarkan firman Tuhan hari ini, bisa saja dari antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini berkata dalam hatinya, apa sih yang dipersoalkan dalam cerita tentang orang kaya ini? Bukankah hal yang wajar jika orang kaya itu merencanakan untuk mempersiapkan tempat untuk menampung seluruh hasil panennya agar tidak menjadi rusak, dan sekaligus juga untuk menyimpan harta benda yang dia miliki? Bukankah itu adalah hal yang sah-sah saja? Coba saudara, kita membaca di dalam ayat 9. Persoalannya adalah bahwa orang kaya ini lupa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Saudara yang terkasih, mari kita simak perkataan Tuhan Yesus selanjutnya dalam ayat 20 sampai 21. Bagaimana dikatakan? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga
jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, dari perkataan Tuhan Yesus ini kita diberi pemahaman atau pengertian bahwa yang menjadi persoalan bukanlah kekayaan orang tersebut. Lagi pula kekayaan adalah karunia Allah bagi orang yang berkenan di hadapannya. Kita bisa membaca di dalam beberapa bagian dalam Alkitab, antara lain Pengkhotbah 5 ayat 18 yang mengatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Dan tidak sedikit tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang beroleh karunia kekayaan. Antara lain Abraham dikatakan sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Kita baca dalam Kejadian 13 ayat 2. Begitu juga Ishak, Boas, Raja Salomo, Raja Hizkia, Ayub, Yusuf orang Arimatea, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga saudaraku, nats ini tidak sedang berbicara soal kekayaan ataupun warisan. Yang mau digambarkan dalam nats ini bahwa orang kaya tersebut adalah prototipe manusia yang tidak melihat orang lain di dalam kekayaannya. Mari kita perhatikan kembali ayat 17b. Apa dikatakannya? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Apa artinya? Artinya kekayaan orang kaya ini sudah amat berlebihan. Sehingga ayat 18 katanya lagi, aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar. Bagi orang yang seperti ini, aku, dan aku. Sehingga berapapun biaya yang harus ia keluarkan, itu tidak masalah, sejauh itu tidak diperuntukkan bagi orang lain. Ya, ironis memang. Apalagi kalau kita lanjutkan membaca nats ini. Ia sudah memiliki, tetapi masih memiliki lagi keinginan untuk memiliki, yaitu dengan berbagi warisan dengan saudaranya. Ya, ingin memiliki sekalipun telah memiliki. Inilah situasi yang kita temui dalam pandemi COVID-19 yang masih terus merebak. Banyak orang yang hanya melihat kepada dirinya. Banyak orang yang mencari kesempatan untuk mencari keuntungan bagi diri sendirinya. Sehingga kita boleh melihat kerusuhan terjadi di mana-mana dikarenakan tidak tepat pada sasaran pembagian. Sehingga kalau kita juga pernah melihat dari televisi, bagaimana ketika ada pembagian untuk bantuan langsung tunai, BLT, lalu kemudian banyak yang mendaftar atau didaftarkan, lalu ketika ada peraturan bahwa orang yang menerima ini di rumahnya akan ditempelkan keluarga ini menerima bantuan tunai langsung. Buru-buru ada yang menjadi malu dan mengatakan, oh nggak usah lah, kepada yang lain aja yang lebih layak. Nah itu masih untung. Bagaimana orang yang tidak tahu malu, sekalipun masih berpunya, tidak terdampak apapun, tapi coba-coba untuk mengambil kesempatan memiliki, yang seharusnya itu adalah bagian orang yang tidak memiliki akibat dari
dampak COVID-19 ini. Saudaraku yang terkasih, mari bukalah hati kita pada firman Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyapa kita melalui firman yang sudah kita dengarkan saat ini. Untuk itu, jangan lagi kita hidup dalam ketamakan, dalam keserakahan. Jangan kita tergoda untuk menjadi orang yang serakah dan tamak. Menjauhlah dari keserakahan. Jikalau keserakahan itu sudah menjadi satu hal yang memperbudak kehidupan kita, bertobatlah, segeralah tinggalkan. Kalaupun kita harus bekerja, kalaupun kita harus mengumpulkan uang dan harta, itu memang boleh kita lakukan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, orang yang tidak bekerja, seharusnya dia tidak makan. Tetapi Tuhan menjanjikan, orang yang terus memohon berkat-Nya, Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan kita. Dan kita harus bekerja memang agar kita dapat mencukupkan kebutuhan hidup kita bersama keluarga dan orang-orang yang terkasih. Dan jikalau memungkinkan, kita juga boleh berbagi bagi orang-orang yang membutuhkan, yang kita tahu ada di sekitar kita. Yang harus kita waspadai adalah sikap hidup yang tamak, yang rakus, yang serakah, yang memberhalakan harta dan kekayaan. Sekali lagi, ingatlah bahwa sekali harta, kekayaan diberi kuasa atas kehidupan kita, maka harta akan menjadi tuan yang kejam, yang merampas kebahagiaan kita sekaligus memperbudak kita. Ingatlah saudaraku, Tuan dan Tuhan, penguasa dan pemilik kehidupan kita hanya satu, yaitu Tuhan pencipta kehidupan dan segala sesuatunya, Tuhan yang adalah pemilik hidup kita dan sumber kebahagiaan sejati.